Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak ustazah, hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita. Tema 6, energi dan perubahannya. Subtema 3, energi alternatif. Pembelajaran 1, 2, dan 3. Seperti biasa, mari kita mulai pembelajaran kita dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Energi alternatif adalah sumber energi yang tidak akan habis karena dapat terus diperbaharui. Energi alternatif dapat diperoleh dari angin, air, matahari, dan panas bumi. Matahari merupakan sumber energi terbesar di bumi. Cahaya dan panas matahari dapat dirubah menjadi energi listrik melalui sel surya. Sel surya digunakan untuk pembangkit listrik tenaga surya. Angin juga merupakan sumber energi alternatif. Sejak dahulu, angin digunakan untuk menggerakkan kapal layar. Kini, tenaga angin dimanfaatkan untuk menghasilkan listrik. Alat yang digunakan untuk mengubah energi angin menjadi energi listrik disebut aerogenerator. Air yang kita manfaatkan sehari-hari juga memiliki energi. Aliran air yang deras dapat menggerakkan generator untuk menghasilkan energi listrik pada pembangkit listrik tenaga air. Sumber energi alternatif lainnya adalah panas bumi. Panas bumi berasal dari lapisan batuan di dalam bumi yang sangat panas. Energi panas tersebut dimanfaatkan untuk pembangkit listrik tenaga panas bumi. Tumbuhan seperti kelapa, kelapa sawit, kedelai, dan tanaman jarak juga dapat dimanfaatkan untuk menghasilkan bahan bakar LPG. Biosolar merupakan pengganti bahan bakar solar. Kotoran hewan dan limbah pertanian juga dimanfaatkan untuk menghasilkan biogas. Biogas digunakan sebagai bahan bakar untuk memasak. Sumber energi alternatif berasal dari alam. Selain menjadi sumber energi, bentuk-bentuk di alam seringkali menjadi inspirasi dalam membuat gambar. Ada bentuk matahari, angin, dan ombak, seperti contoh di samping. Nina senang menggambar. Ia mulai menggambar pada pukul 15:30 dan selesai pukul 16:15. Berapa menit Nina menggambar? Anak-anak ustazah, masih ingatkah cara menentukan lama suatu kegiatan? Kita dapat menentukan lama kegiatan dengan menghitung selisih waktu mulai dan selesai. Kita juga dapat menentukan lama kegiatan dengan melihat jarum jam. Pukul 15:30 berarti jarum panjangnya menunjuk angka 6 dan pukul 16:15 jarum panjangnya menunjuk angka 3. Ingat ya, perpindahan jarum panjang sejauh satu angka adalah 5 menit. Mari kita hitung maju mulai dari angka 6, 7, 8 sampai dengan angka 3. Hasilnya adalah 45. Jadi, Nina menggambar selama 45 menit. Pernahkah anak ustazah pergi berwisata ke pantai? Apa yang kamu rasakan ketika ke pantai? Di pantai, embusan angin terasa kencang. Embusan angin biasanya dimanfaatkan nelayan untuk melaut. Selain untuk melaut, hembusan angin juga dimanfaatkan sebagai pembangkit listrik tenaga bayu. Pembangkit listrik tenaga bayu atau PLTB biasanya dibangun di pantai dan pegunungan. Kincir angin raksasa akan berputar terkena embusan angin. Gerakan kincir akan memutar turbin dan menyalurkan tenaganya ke generator penghasil listrik. Semakin tinggi tiang dan semakin panjang bilah kincir, tenaga listrik yang dihasilkan akan semakin besar. Semakin kencang embusan angin, semakin kencang pula turbin berputar. Kelebihan PLTB adalah sumber energi yang murah dan selalu ada. Penggunaan angin tidak menghasilkan limbah beracun dan berbahaya. Namun, PLTB juga memiliki dampak negatif, seperti polusi suara dari putaran kincir, gangguan sinyal televisi, dan kematian hewan yang terkena bilah kincir seperti burung dan kelelawar. Pembangkit listrik tenaga angin memanfaatkan gerakan kincir.
Kincir angin berputar seperti roda. Ayo melakukan gerakan memutar seperti roda menggunakan tanganmu. Bergeraklah sambil meliukkan badan. Siapkan sumpit dan pita. Ikatlah pita di salah satu ujung sumpit seperti gambar di halaman 70. Peganglah tongkat pita menggunakan tangan kanan. Gerakkan tangan memutar tongkat pita membentuk lingkaran sambil berjalan ke kanan. Ulangi menggunakan tangan kiri sambil berjalan ke samping kiri. Angkat tangan lalu gerakkan tongkat pita dengan gerak memutar. Setelah itu pindahkan tongkat pita ke tangan kiri. Lakukan sambil berjalan ke depan dan ke belakang. Badan digerakkan meliuk ke kanan dan ke kiri sambil menggoyangkan pita ke kanan dan kiri. Berjalan maju dan mundur masing-masing 4 langkah sambil menggoyangkan pita ke kanan dan ke kiri. Kita semua berhak memanfaatkan energi, namun kita juga berkewajiban untuk menjaga kelestariannya. Hak dan kewajiban harus dilakukan secara seimbang. Misalnya, hak dan kewajiban ketika bermain. Contoh hak ketika bermain antara lain sebagai berikut. Diberikan waktu bermain oleh orang tua, bermain dengan siapa saja, dan mendapat giliran bermain. Contoh kewajiban ketika bermain antara lain sebagai berikut. Tidak lupa waktu ketika bermain, memberi kesempatan bagi orang untuk bermain, bermain dengan jujur, dan menjaga kebersihan tempat bermain. Di alam terdapat berbagai sumber energi, seperti air, udara, dan tanah. Semuanya merupakan kekayaan alam anugerah Allah. Manusia dapat memanfaatkan kekayaan alam tersebut untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Namun, alam dapat rusak jika tidak dimanfaatkan dengan bijaksana. Oleh karena itu, kita harus menjaga kelestarian sumber daya alam. Berikut adalah cara kita untuk menjaga kelestarian sumber daya alam. Yang pertama, tidak mencemari air. Yang kedua, melakukan penanaman pohon. Yang ketiga, tidak membakar sampah dan mengurangi penggunaan kendaraan bermotor untuk mengurangi polusi. Yang keempat, menggunakan pupuk alami, misalnya pupuk kompos atau pupuk kandang. Dan yang terakhir, sebaiknya kita tidak membuang sampah sembarangan. Anak-anak ustazah, ketika membeli makanan kemasan, pernahkah kamu mengamati kemasan makanan tersebut? Pada kemasan makanan terdapat tanggal kadaluarsa. Kadaluarsa adalah batas waktu penggunaan makanan atau minuman. Perhatikan contoh berikut. Makanan tersebut sebaiknya digunakan sebelum tanggal 4 bulan 6 tahun 2020 atau tanggal 4 Juni 2020. Makanan tersebut sebaiknya digunakan sebelum tanggal 12 bulan 5 tahun 2021 atau tanggal 12 Mei 2021. Tanggal kadaluarsa pada kemasan kopi adalah 30 September 2021. Jika sekarang tanggal 25 Juli 2021, berapa lama lagi sisa waktu kopi masih dapat digunakan? Mari kita hitung. Bulan Juli terdiri dari 31 hari, Agustus terdiri dari 31 hari, September terdiri 29 hari sebelum tanggal 30 September. Pada bulan Juli, 31 hari kita kurang 25 karena sekarang adalah tanggal 25 Juli. 31 dikurang 25 sama dengan 6 hari. Kemudian kita jumlahkan 6 ditambah 31 hari di bulan Agustus dan 29 hari di bulan September sama dengan 66 hari. Jadi sisa waktu konsumsi kopi adalah 66 hari. Anak-anak ustazah, sampai di sini penjelasan ustazah untuk pembelajaran kali ini.
Marilah kita tutup pembelajaran kita dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.